Shalom Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur hari ini kita bisa merayakan hari kematian Tuhan Yesus, Jumat 18 April 2025 yang kita sebut dengan Jumat Agung, karena hari ini tepat Yesus mati kurang lebih 2000 tahun yang lalu untuk menebus manusia dari kutuk dosa. Saudara, merayakan Paskah seperti ini memang sangat baik sekali sehingga kita diingatkan lagi dan dipersekutukan lagi dengan Kristus yang sudah mati bagi kita, menebus dosa kita. Dan hari ini saudara, kita belajar dengan judul Kemuliaan Salib Kristus. Saudara, di Australia hari raya ini disebut Good Friday ya, sama ya, Jumat Agung saudara. Dan hari Minggu nanti kita akan merayakan kebangkitan Kristus. Hari Raya Paskah yang kita rayakan ini sebenarnya mengacu kepada Keluaran 12, di mana Tuhan pada waktu itu memerintahkan orang Israel yang akan berangkat dari Mesir menuju Tanah Perjanjian. Mereka diperintahkan untuk membunuh hewan, kemudian darahnya dipercikkan di tiang-tiang pintu mereka, sehingga saat malaikat maut mau membunuh anak-anak sulung di Mesir, saat malaikat maut melewati daerah rumah mereka, mereka dilewati. Itulah yang disebut dengan Passover. Makanya hari raya ini juga disebut sebagai hari raya Passover Day. Dan kita tahu ini digenapi di dalam Kristus saat Ia mati tepat pada hari raya Passover pada waktu itu. Dan kita sebagai orang percaya yang hidup setelah salib Kristus hari ini, Alkitab menyatakan kita semua sudah diselamatkan karena karya Kristus. Karena itulah kita akan belajar hal ini dengan judul Kemuliaan Salib Kristus pada renungan malam yang saya buat ini. Kita akan membaca ayatnya dalam 1 Korintus 1 ayat 18 yang berbunyi demikian. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Haleluya, saudara. Salib memang lambang penghukuman yang sangat keji. Dimulai pada sekitar abad 8 sebelum Tuhan Yesus, orang-orang Persia menggunakan hukuman salib bagi kriminal dan musuh-musuh negara. Juga kerajaan Babilonia menggunakannya. Namun pada masa kerajaan Romawi lah salib benar-benar dipakai sebagai sarana penghukuman. Orang yang disalib itu benar-benar dipermalukan dan mati perlahan-lahan. Saudara, menurut catatan sejarah dari tokoh Yahudi pada masa Tuhan Yesus disalibkan, orang-orang Romawi, tentara Romawi, pemerintah Romawi menyalibkan lebih dari sekitar 30.000 orang. Dan Yesus adalah salah satunya. Bagi dunia, salib itu mungkin kehinaan, satu pengejekan yang sangat parah. Namun bagi kita anak-anak Tuhan, salib adalah simbol di mana Kristus dengan kerendahan hatinya mati di sana untuk menebus kita dari dosa. Dan salib inilah yang kita beritakan kepada orang lain. Bukan salib secara fisiknya sehingga mungkin dianggap sebagai sesuatu yang mistis, tapi simbol yang ada di dalamnya. Karena itulah kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh malu memberitakan salib Kristus, memberitakan pengorbanan Kristus yang sudah diberikan bagi kita. Dan Paulus sadar betul akan hal itu saat dia mencatat ayat ini. Paulus menyatakan bagi orang-orang yang akan binasa, yang dipenuhi dengan hikmat dunia, salib itu kebodohan. Tapi bagi kita ini adalah Injil yang penuh dengan kekuatan yang menyelamatkan kita dari hukuman kekal. Paulus mencatat dalam ayat 22 dan 20, dalam ayat 23 dan 24, dia berkata, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Saudara, inilah kemuliaan Kristus di dalam salibnya yang kita bisa melihat.
Orang dunia hanya melihat salib sebagai sarana hukuman yang hina, yang benar-benar merendahkan martabat yang dihukum. Tetapi bagi Kristus justru di sanalah tergambar kemurahannya, kemuliaannya yang besar. Karena di dalam salib Kristus itulah ia mengosongkan diri, merendahkan dirinya, bahkan sampai mati di kayu salib. Karena itulah saudara dan saya yang sudah percaya kepada Yesus, mengerti mengenai pesan salib ini, saudara diperhitungkan orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang sudah mengerti misteri keselamatan di balik karya salib Kristus yang besar. Kita mungkin dianggap bodoh, tapi sesungguhnya orang-orang dunia yang tidak mengerti pesan salib ini, justru merekalah yang disebut orang-orang bodoh menurut Alkitab. Dan itu nanti saudara bisa baca di ayat-ayat selanjutnya setelah ayat 18 yang tadi saya sudah bacakan. Biarlah dalam merayakan Hari Raya Paskah ini, Jumat Agung ini, kita semakin diingatkan betapa Tuhan mengasihi kita sehingga Dia mati untuk dosa-dosa kita dan menebus kita dari hukuman kekal. Kita yang seharusnya membayar hutang dosa kita, tetapi Tuhan Yesus menggantikannya untuk kita. Haleluya, mari selalu bersyukur dan memuliakan Tuhan karena kita bisa mengerti akan hal ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat merayakan Hari Raya Kematian Tuhan atau Hari Raya Paskah atau Passover Day. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.